Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan syukur, pujian, pengagungan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, sholawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan di kondisi terbaik semua sisi. Sisi keamanannya kita aman. Sisi kesehatannya kita sehat. Sisi tempatnya tempat terbaik. Apa itu? Masjid. Sisi momennya momen terbaik. Napa? Majelis ilmu, itu taman surga. Sisi kegiatannya juga telah terjamin. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Makanya kedepankan syukur. Kedepankan syukur. Perbanyak alhamdulillah. Musibah saja alhamdulillah, apalagi nikmat lebih alhamdulillah. Ungkapan pertama yang butuh kita sampaikan, berikutnya mohon maaf yang saya pahami jam 6 niku mulai nggih. Karena akad pertama naik ISC Ngurah ya jam 6. Akad kedua di Imam Syafi'i Tulungagung ya jam 6. Akad kelima naik Banguan ya jam 6. Di sini keempat dikira ya jam 6. Ngapunten kang kathah. Mungkin jenengan sabar. Kaparingan pahala sing gedhe. Nikmat sing paling gedhe niku napa? Sabar. Wa ma uqtiya ahadun atoan khairon wa ausa'a min as-sabri. Gak enek wong sing diparingi peparing luweh apik, luweh luas, luweh longgar tinimbang kesabaran. Allah piyambak paring dawuh innama yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Allah memberikan balasan kepada yang sabar. Pinten jumlahnya? Ra kena dihitung. Nah, semoga kita betul-betul sabar. Makanya lek kurang sabar ndonga Allahumma afrik alaina sabron. Ya Allah, tuh curahkan kepada kami kesabaran. Untuk akad pagi keempat kali ini, pertama tema yang kita angkat ini ada materi yang belum terpakai. Makanya saya bawa ke sini, yaitu keharusan bermanhaj. Artinya ketika kita berislam, nggak boleh Islam itu otodidak. Tidak boleh kita berislam caranya dengan otodidak. Napa otodidak niku? Belajar dewi diutak-utik dewi. Panjenengan kagungan perangkat elektronik orang tahu belajar diutak-utik dhewe, napa sing terjadi? Hamo. Jajal napa-napa. Jenengan menurut HP regane sing 32 juta, jenengan otak-atik dhewe, kira-kira engko langsung ilang duit 32 juta. Ya karepe sing gawe karo karepe kene ra padha.
Kalau itu saja sudah rugi besar, apalagi Islam. Tidak boleh berislam itu otodidak, diotak-utik dewi. Silahkan dibaca di tulisan Syekh Bakar Ibnu Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Temanya Khiliyah Thalibil Ilmi, hiasan pencari ilmu. Itu pada hiasan yang ke-16. Hiasan yang ke-16. Di sana dijelaskan bahasanya orang yang belajar Islam itu otodidak. Ibaratnya menyelami lautan yang luas. Kapan bisa sampai ke tepi? Ibaratnya menyelami lautan yang luas. Kapan bisa sampai di pantai? Harapannya mati kelenger nopo selamat nopo dipangan iwak. Hancur. Tapi apabila mau belajar kepada yang sudah dijadikan proyek percontohan, waktunya cepat, pemahamannya mudah, bebannya pun juga ringan. Ibaratnya dibimbing menempuh jalan pintas, nggak mubeng-mubeng, nggak tahu ujung pangkalnya. Nah, ke sana. Kalau begitu, siapa umat ini yang dijadikan proyek percontohan? Mereka itu siapa dan kapan waktunya? Yang orang lain harus mengikuti gaya mereka, le ora gak akan ketemu tujuan. Jawabnya, itulah Nabi yang punya sahabat masa diturunkannya wahyu. Wahyu selesai, selama itu berproses, ketika selesai sempurna, itu proyek percontohan. Yang semuanya ikut itu, lek ra melu kuwi gak bakal ketemu tujuan. Dan masa itu lamanya 23 tahun. Itulah diutusnya Nabi SAW sampai purna lamanya 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun terakhir di Madinah. Selama itu masa turunnya wahyu, Islam yang dibawa Nabi terakhir berproses 23 tahun sempurna. Meninggalnya Nabi, wahyu putus, dalam kondisi Islam sudah sempurna. Itu yang disebut dengan proyek percontohan. Makanya kita ulang kembali, Islam kita seperti itu bejo, lah Islam kita enggak seperti itu ciloko. Sehingga ciloko ini nanti bisa termasuk ciloko sing paling ciloko. Sebatas ciloko cek mending, ning niki paling ciloko. Kenapa? Ini keterangan Allah Ta'ala. Bagian-bagian akhir surah Al-Kahfi. Allah firmankan, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya kabari perihal wong sing paling rugi? Akhsar, khasiro. Akhsar, isim tafdil. Napa mana isim tafdil? Kata menunjukkan lebih, paling, kene sing ngungkuli. Omo zalim adlam, paling zalim. Waman adlamu, zalim kelas kakap. Dan itu benih dari kesyirikan. Syirik niku buah. Ada 3 unsur minimal membuahkan dosa terbesar namanya syirik. 3 unsur termasuk adlam paling zalim. 1, waman adlamu mimman katama syahadatan inda minallah. Gak enek wong sing paling zalim tinimbang orang sing ndelikne ilmu. Sipate sinten duwe ilmu ning didelikne.
Sifatipun pelopore Yahudi. Kalau ada di kanan kiri kita, masakan manggil Mbah Yai, lek pancen ngono ya ngono. Itu ada pelopornya, Yahudi. Kemudian setelah ilmu yang ada itu disembunyikan, dia buang. Ketika berbuat salah, dielekni, maka dia gak kena dielekni. Juga Allah katakan kepada dia adlam, waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha. Gak enak wong sing paling zalim tinimbang wong sing sesat dielekne berpaling. Paling sesat. Ada di dalam surah As-Sajdah. Ketika dia sudah ilmu dibuang, dieleni berpaling, sementara perannya sebagai tokoh ketika ditanya membimbing kepada umat hasil karangan. Itu juga masuk kategori paling zalim. Allah sebutkan waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Gak ono wong sing paling zalim tinimbang wong sing bikin dusta atas nama Allah. Agama otodidak, diotak-otik sakarepe dewi. Wow, ngeri. Bila tiga ini sudah terwujud, nanti perwujudannya itulah profil kesyirikan. Ujung-ujungnya bukan Allah yang diibadai, ujung-ujungnya hawa nafsu yang diibadai. Setan ngubyuki hawa nafsu. Di masyarakat banyak orang yang berpenampilan tokoh tapi bukan tokoh, namanya du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang menggiring ke jahannam, al-aimah al-mudilin, para imam penyesat. Maka daripada itu proyek percontohan di masa turunnya wahyu 23 tahun itu betul-betul apa yang ada pada Nabi, para sahabat, itu namanya firqatun najiyah, kelompok yang dijamin mesti selamat. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Nabi. Itulah Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong. Itulah asli sunnah, itulah asli al-jamaah. Mereka sudah berlalu, kita mengatakan mereka adalah kelompok as-salaf yang sudah berlalu. Bila kita semisal mereka namanya salafiyun, mengikuti jejak orang salaf, mereka yang dijamin soleh. Nah, itu sebuah kemestian. Kita mau ke sana selamat, gak ke sono otodidak diotak-otik sakarepe dewi, pasti celaka. Dan itu rujukannya dua saja, Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Waliul amri, kata wa ati'u tidak terulang. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Lafaz wa ulil amri enggak ada lafaz wa ati'u. Yang ada wa ati'ullah, Allah ditaati. Wa ati'ur rasul, Allah ditaati. Lafaz wa ati'u, tiang sing diajak bicara pinten jumlahe? Ati'u, yang diajak bicara pinten jumlahe? Dhamiripun apa? Wa atiu, dhamma apa dhamiripun? Antum. Wa atiu antum. Kalian, awakmu kabeh. Siapa yang dipanggil kalian? Semuanya, entah levelnya sebagai waliul amri atau masyarakat jelata. Semuanya terpanggil. Wa atiu kalian, berarti tanpa kecuali. Basa Jawane kowe kabeh, tapi dados nes kowe anak kethek. Awakmu kabeh, kowe kabeh. Termasuk waliul amri itu juga dipanggil. Hei kamu, waliul amri, masyarakat menengah, masyarakat jelata, kamu semuanya, gak ada yang kecuali, wajib mentaati Allah. Kamu semuanya, hei waliul amri, orang menengah, orang bawah, wajib taat kepada Rasul. Nah, ketika ada bahasa walil amri, itu hanya ikut saja selagi dia taat Allah, selagi dia taat Rasul. Kesimpulannya, manusia merek apapun, apa mereknya? Posiban apa? Apa mereknya?
Ya terserah mereka napa mawon. Sing jenenge manusa selain Rasul semuanya tanpa kecuali wajib taat Allah, wajib taat Rasul. Awakmu lek dadi waliul amri kena ditaati selagi awakmu terbukti taat Allah, taat Rasul, sehingga perilakumu hanya menyampaikan dari Allah, hanya menyampaikan dari Rasul. Kamu nggak punya kewenangan belas. Kamu nggak punya kewenangan belas. Ini harus kita pastikan. Ini namanya bermanhaj. Beragama ada sistem, bukan agama secara otodidak, utak-utik melaku sakarepe dewi. Sahabat itu orang yang diajak berproses. Sahabat itu orang yang diajak berproses. Sehingga keberadaan mereka itu menjadi latar belakang untuk memudahkan memahami hukum. Makanya di Quran itu ada istilahnya asbabun nuzul, di hadis ada asbabul wurud. Sebagai bukti sahabat dilibatkan, yang disitu masa turunnya wahyu, lek iyo dikokohkan, lek enggak juga dikritisi. Makanya perbuatan sahabat itu di bawah kontrol wahyu. Wahyu turun, tabiin sudah tidak ada kontrol wahyu. Karena wahyu sudah putus, nabinya meninggal. Tapi sahabat di masa nabi berada pada kontrol wahyu. Makanya ada istilah asbabun nuzul, asbabul wurud. Itu bukti sebagai keberadaan sahabat itu berada pada kontrol wahyu. Dan nabi itu perso kepada perilaku sahabat. Napa contohnya? Nabi niku pirsa perilaku sahabat. Keng pundi? Keng wahyu. Pas Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami, disiapkan sebelum sholat, ayo lurus rapat. Li'anni arakum min wara'i dhuhri. Karena saya bisa melihat kamu dari balik punggungku. Napa masalah? Punya indera keenam, mata nek belakang ngoten nggih. Apa dipasang cermin lah kayak ketok kae lah. Napa delok CCTV. Bukan, itu dikontrol wahyu. Makanya anak sing barisan itu sing rada menjerok titik, Nabi balik kemajen nggih rada mundur titik. Dari wahyu. Makanya perilaku sahabat niku iya atau tidak itu dikontrol oleh wahyu. Bukan sahabat berpendapat, tapi dilibatkan di dalam Islam sedang berproses di masa wahyu. Sehingga nggak boleh orang itu memiliki alasan sahabat kuwi duwe ide, aku duwe ide ya oleh. Lek sahabat idene dikokohkan Nabi, lek aku duwe ide, ande dikokohkan Nabi, terus dianggap sama. Ini kekacauan telak. Napa contohnya? Sahabat memiliki ide dikokohkan wahyu atau dikritisi wahyu. Pas sholat, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ada yang membaca napa terusé? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bibar sholat Nabi dawuh napa? Sapa sing muni ngene mengkae? Akhir jawab saya. Apa komentar Nabi? Saya melihat sak gerudukan malaikat lomba mencatat. Contoh, itu dikontrol wahyu. Dan Nabi bilang begitu berdasarkan wahyu. Karena wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mboten nate dawuh kecuali saking hawa, kecuali bukan dari hawa nafsu, kecuali semua itu adalah wahyu. Itu begitu. Itu berkaitan dengan asbabul wurud. Asbabun nuzul banyak. Nabi ditanya ini itu tidak bisa jawab, baru turun wahyu. Oh, betul-betul terjawab. Ada kasus rombongan berhenti, gak enek banyu, waya salat, ki piye carane bersuci. Mongko dereng paham tayamum, akhiripun ada turun ayat tentang tayamum. Sing semula Bu Aisyah dikuyo-kuyo, akhiripun malah
Disanjungkan apa? Dilibatkan. Dilibatkan. Jadi sahabat itu bukan punya ide, tapi dilibatkan di dalam proses Islam. Ketika sudah tuntas, wahyu putus, Nabi meninggal, sudah tidak ada ide lagi. Maka nggak boleh mengatakan iki ngono apik, upama Nabi cek sugeng pirsa mesti disetujui. Wah ini kacau ini. Si upama dadi hukum. Upama niku pun dadi hukum apa dereng? Belum. Pun ngeten contone. Upama kula niki gadah perusahaan berkelas internasional. Sedina penghasilan kula 5 billion. Oh, kathah napa dereng? Panjenengan injing menika badhe kula caosi hadiah 1 juta. Jenengan penonton apa dereng? Napa masalah? Wah, andel ya. Lah orang bikin bid'ah namanya bid'ah hasanah ngono ki, upama Rasul pirsa setuju, si upama wae kok. Si upama kok dadi hukum. Itu contoh otodidak yang betul-betul kacau. Lah ngene kathah wonten masyarakat. Lek kita mboten paham jan diblocokne, kebluwek tenanan niku lho. Ini keharusan kita bermanhaj. Sudah ada profil percontohan seperti apa Islam itu. Yaitu seperti masa diturunkannya wahyu, bagaimana Rasul, sahabat yang dilibatkan seperti itu. Maka kalau kita nggak kembali kepada kitab klasik, nggak akan ketemu. Sampai walil amri, amir dan bahasa semisal. Walil amri kalau amir bedanya nopo? Nopo? Walil amri, amir khalifah sultan, nopo bedanya? Sinonim. Beda lafaz tapi semakna. Erek apapun sejak Abu Bakar dan berikutnya semuanya terikat kudu nderek Allah, kudu nderek Rasul. Dawuh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdin mim ba'di. Kamu wajib ikut sunnahku, perilakuku, jalan kehidupanku, dan juga perilakunya khalifah, orang yang menggantiku, membimbing lagi terbimbing. Sinten? Bose khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau yang selevel itu ada Hasan, ada Muawiyah, ada Umar bin Abdul Aziz, ada semisal Imam Malik, ada semisal Imam Syafi'i yang masuk kategori tokoh mujaddid, pembaharu. Mereka mendapatkan kekokohan karena mereka telah terbukti cokbles persis, dan itu dijamin. Apike Abu Bakar sinten sing jamin? Allah, Rasul. Api Umar sinten sing jamin? Allah dan Rasul. Api Utsman sinten sing jamin? Allah dan Rasul. Kenapa? Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Loh, itu Allah yang menjamin. Makanya mengikuti jejak penduduk surga itu surga. Dan itu penjamin itu masa diturunkannya wahyu lewat lisan Nabi. Di masa wahyu lewat lisan Nabi, dan itu sudah terbukti. Makanya kita wajib ke sana. Kalau nggak ke sana nggak bakal cetuk, nggak bakal cetuk. Nah, ini gambaran global keharusan kita bermanhaj. Islam harus mengikuti proyek percontohan, tidak boleh diotak-otik, dipahami dewi, karena tidak bakal ketemu seperti mengarungi luasnya lautan. Kapan bisa sampai di tepi? Gak bakalan bisa. Ini sebuah kepastian, ini harga pas, tidak bisa ditawar. Panjenengan badhe ngenyang pinten? Badhe menawar pinten? Tidak boleh ditawar. Gelem ngono kira gelem yo
kesebalikannya. Berikutnya kita kembali ke kertas. Sebab kenapa tema ini kita angkat, karena orang lahir tidak punya ilmu. Sinten lahir pun pinter? Wonten? Gak ada. Sementara kehidupan itu bergenerasi. Lahir bareng, mati bareng, napa nggih dipun angsur. Manusa nganti pertama dan terakhir lahir bareng, mati bareng, napa diansur? Yo diansur, mau bareng ya ora nek mbae, ora nek putune, ora nek buyute lho. Itu namanya diansur. Nabi Adam, ansuran pertama turun anak, ansuran kedua turun putu, terus kita kira ansuran ke berapa? Nyicil si nomor pinten? Ora kuat nyicil mencicil lah. Bergenerasi. Nabi Sallam lahir gak punya ilmu, baru 40 tahun diturunkan wahyu. Itu Nabi saja lahir gak punya ilmu, baru 40 tahun. Allah mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah membimbingmu. Pakai wahyu, pertama dengan Iqra. Terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah. Yang ketiga atau berapa? Dinyatakan Islam itu kamal sempurna. Itu beransur. Nah, karena kita itu lahir gak punya ilmu, sementara Islam sudah sempurna di masa awal. Makanya Islam kita kudu belajar dhisik bagaimana Islam di generasi awal. Lek ora ibarate tiang ngelak nyiduk banyu Sungai Berantas sing manggen wonten Surabaya mriku kaya napa rupane? Berantas niku sumbere wonten pundi? Malang nggih. Malah lewat Blitar ngulon teko Tulungagung teko truk ngujang sing kethek-kethek mriku. Sing paling penak nggih, truk ngujang kethek-kethekan nggih. Kethek-kethekan. Paling penak neten ini niku. Saat kapil lek kundur mesti lewat ketekan gitu. Ketekan. Tapi senges wisata ketekan ke jalur yang batu mriko. Wonten wisata ketekan. Lah niku banyune kangge Malang mriko, dugi Surabaya dipun cedhuk wonten napa rupane? Makanya wajib kembali kepada sumber pertama. Nyiduk diombe kolu. Artinya masih steril. Sekarang tren air gunung digaloni. Kesadaran kembali kepada sumber pertama. Itu jangan banyu tok. Nah, cuma banyu tok. Ingin mengkonsumsi air dari sumber pertama yang steril, jangan banyu tok. Berislam harus ke situ. Berislam harus ke situ. Kalau tidak nggak akan ketemu. Kenapa? Kita lahir gak punya ilmu. Islam sudah sempurna tempo dulu. Orang sempurna itu zaman dulu di masa wahyu. Abu Bakar sempurna, Umar sempurna. Kenapa? Allah mengatakan di surga. Perilaku mereka ikuti wahyu itu. Hadisnya jelas sahih, cerita seperti itu. Sementara kita bergenerasi, di generasi akhir lahir nggak punya ilmu, sementara beribadah harus memiliki ilmu. Nek semata mek Quran Sunnah bahasa Arab gak bakal ketemu. Quran Sunnah bahasa Arab gak bakal ketemu. Tiyan niku menepun nguasai bahasa Arab wong dongdeng napa dereng? Apal Quran, apal hadis, nguasai bahasa Arab pun dongdeng napa dereng? Dereng. Imam Syafi'i niku modele apal Quran, muwatta Imam Malik pun diapalne, lagek budal duduk di depan Imam Malik. Apa makna sangka ayat hadis sing enek? Fungsi berguru nggih wonten mriku. Boten Quran dipahami dhewe, sunah dipahami dhewe gak boleh.
Kenapa? Karena yang paling banyak Al-Quran itu ayatnya mutasyabihat, yang muhkamat sedikit. Kenapa untuk muhkamat? Kenapa muhkamat? Itu lafate, itu maknane, siapapun memahami kesimpulannya sama. Contohnya pun apa niki? Panjenengan memahami niki banyu wonten gelas napa niki emas kuning. Yo jenengan paham napa? Jenengan dawuh emas. Yo dawuh. Mengke kula caosne bendang sugih. Lek emas semen didol payu pinten? Pajeng pinten? 1,5 kilo punjul nih. Itu namanya muhkamat, itu lafadznya, itu maknanya, siapa memahami sama. Quran tidak banyak yang muhkamat. Sing paling kathah mutasyabih, makna bahasa mirip-mirip. Sehingga tiyang maca dicocok-cocok nih kalih karepe niku nggih cocok. Kenapa? Memang makna itu mirip-mirip, sehingga siapa membaca begitu gaya A ya mirip, gaya B ya mirip. Malah mengke Islam berapa gaya? Gak bakal ketemu. Nanti bisa bermusuhan gara-gara mengatasnamakan saya Muslim. Benderanya sama. Abu Bakar saja menghadapi ayat mutasyabihat tidak ngerti. Akhirnya tanya kepada Nabi yang terbimbing dengan wahyu. Napa contohnya? Abu Bakar menghadapi ayat mutasyabih mboten ngerti. Napa contohnya? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Wong sing iman, sing imane gak dicampur karo dolim. Mana dolim niki satu makna atau banyak makna? Banyak makna. Bizulmin apalagi itu bentuknya nakirah masih umum. Zalim yang mana yang dimaksud? Kalau semua kezaliman, Abu Bakar mengatakan gak wong sing selamat. Bila dia masuk kezaliman, semua macam kezaliman gak wong sing selamat. Abu Bakar mengatakan apa? Ayyuna lam yadlim nafsahu. Sopo dari kita sing gak menzalimi awake. Wonten tiyang sing mboten zalim, mboten ati dosa? Enggak ada. Enggak ada. Pertama, kullu bani Adam khata, akeh salah, enggak ada. Oh, ana wong sing maksum. Maksum itu bukan bebas dari dosa, tapi berpotensi dosa dijaga. Kenapa maksum? Bukan enggak ndek dosa, tetap ndek dosa, mek dijaga. Napa makna maksum? Terjaga. Dijaga niku iso tiba napa dijaga niku ra iso tiba? Lek ra iso tiba nggih apa dijaga? Sekarang Nabi bisa salah enggak? Bukan bisa, akeh. Mengharamkan yang halal. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallalaka. Nabi disalahne mboten? Lho disalahne lho iki. Disalahne. Mana maksumnya dituruni wahyu? Nah, itu maksumnya. Coba lek kita salah dituruni wahyu mboten? Gak mungkin. Nabi tok sing dituruni wahyu. Abu Bakar gak dituruni wahyu. Nabi, Abu Bakar makanya itu tanya. Itu tanya. Banyak yang Nabi itu disalah nih. Wong-wong munafik, ngapunten kula gadah alasan yen mboten nderek perang ya wis. Nabi disalah nih. Apa Allah angka? 5 adin talahu. Kenapa mereka tuh kamu berikan izin? Loh disalah nih loh Nabi. Tapi Allah menjamin permaafan.
Nabi kagungan tamu-tamu sing diharapkan keislaman. Orang mesti islami. Sementara yang sudah jelas Islam semisal Abdullah bin Umi Maktum, ternyata sing jelas islami gak direken, sing rong jelas malah disambut. Dengi kita kok dianggap merusak suasana. Akhirnya Allah menegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan teguran kan? Nah, begitu. Makanya ayat yang mutasabi, bila orang itu hanya menguasai hafal lafate entah Quran maupun sunnah, menguasai bahasa Arab, belum ketemu. Makanya Abu Bakar tanya kepada Nabi tentang ayat di atas. Apa akhirnya kata Nabi SAW? Yang Abu Bakar mengatakan, lek sing dimasuk dalam kuwi kabeh kedzaliman, gak ada wong sing selamat. Ayuna lam yadlim nafsahu. Ini ungkapan Abu Bakar, ada Sahih Bukhari. Lihat tafsiran dari ayat alladzina amanu walam yalbisu imanau bizulmin. Nanti yang sing biasa ngutek kulek nganti Bukhari tamat bolak-balik mesti cetok nih kula nggih. Demikian wonten sing pun nate ngutek kulek Sahih Bukhari nganti tamat ping pira ngoten. Mesti bakal ketemu niku. Dan akhirnya tanya pada Nabi. Apa kata Nabi? Lho duduk kuwi maknane. Tapi maknane deloken apa pesene Luqman yang putrane. Napa pesene Luqman kang dateng putra? Ya bunaya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adim. Le aja syirik zalim sing gedhe. Akhirnya orang beriman ya enggak nyampur dengan kedzaliman, ya dimaksud enggak nyampur dengan kesyirikan. Adapun dosa selain syirik itu bisa terhapus dengan amal soleh harian. Dan itu pasti siapa bertauhid tidak ada syirik, dosa keseharian nanti akan terampunkan. Walaupun berproses dan ada kadarnya. Itu tadi sebab kenapa tema kita angkat orang lahir tidak punya ilmu sementara kehidupan itu bergenerasi, lahir nggak punya ilmu. Makanya sempurna di generasi pertama kita wajib berislam dengan gaya Islami generasi pertama. Tujuan tema ini kita angkat meniti jalan lurus untuk menggapai nilai mulus. Tujuannya apa? Meniti jalan lurus untuk menggapai nilai mulus. Kita pengen mulus napa sing berkelok-kelok gagal kejegur jurang. Sing lurus mulus napa sing berkelok-kelok kejegur jurang? Pilih pundi? Lurus mulus, bukan sing berkelok-kelok gagal kejegur jurang. Itu tujuannya. Berikutnya kita masuk pada uraian. Islam sudah sempurna di generasi awal. Nukilan Al-Maidah yang ketiga Allah paring dawuh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Al-yauma hari ini. Kapan hari ini yang dimaksud? Senin hari Ahad 24 Agustus Senes. Kapan hari ini? Haji Wada, haji perpisahan. Dakwah sudah 22 tahun. Yang 3 bulan berikutnya masuk tahun yang ke-11 Nabi baru wafat. Pas wukuf di Arafah, puncak haji wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, haji wada, haji perpisahan. Yang Nabi mengatakan barangkali tahun depan saya sudah nggak ketemu lagi dengan kalian atau bahasa semisal. Ini ayat yang terakhir. Yang terakhir itu makna dari al-yauma hari ini. Wajib kita kembali ke sana. Kapan dimaksud dengan hari ini? Itu juga Umar menghadapi ungkapan Yahudi. Kurang lebih bahasa lugune. Mar nyapo. Kowe duwe ayat. Terus pomo ayat kowe turun nyanggenku tak dadekne hari raya. Apa ayat kuwi? Al-yauma wo kuwi. Aku keturunan ngono kuwi, manento kaum muslimin. Gak usah ndadekne hari raya sudah otomatis menjadi hari
raya. Kenapa? Ya, kaum muslimin di puncak haji, wukuf di Arafah, tanggal 9 itu puncak haji. Niku mesti dipun lakoni mboten? Mesti. Maka setiap tahun ketika wukuf terkenang. Kenapa? Itu memang turunnya ketika wukuf di Arafah. Tanpa kami jadikan hari raya, kami sudah otomatis. Memang kami sudah ngumpul berperayaan dengan wukuf di Arafah, bahkan puncak haji. Nah, dikala itulah Allah katakan, akmaltu lakum dinakum, agamamu saya bikin sempurna. Sudah berproses selama 23 tahun. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku untukmu. Sarana pun juga enggak kurang. Umat Islam niku kalai masalah kurang dana apa kurang rukun. Kalai umat senes kurang dana. Tapi kalau umat kurang rukun. Enggak benar mengatakan kadal fakru ayakuna kufron, fakir meh kafir. Wonten bahasa ngoten niku. Bener apa salah? Salah pol. Lek fakir dekat kepada kafir, Nabi niku termasuk tiang miskin apa tiang sugih? Jane sugih tapi menempuh sistem miskin. Jane sugih tapi menempuh sistem miskin. Gimana menempuh sistem miskin? Ya doanya. Ya Allah, jadikan saya sebagai miskin, mati sebagai miskin, kumpulkan bersama orang miskin. Artinya untuk mencukupi dunia, berapa jumlahnya? Kayak orang miskin mencukupi. Tiang miskin sedina gadah paitan sego sepilang saged urip mboten? Jenengan sedina kagungan paitan niku telo sak potong saged urip mboten? Oh, banyu sak celegukane cukup apa neh? Sik enek banyune, ngene wonten banyune wonten telone. Ngungkule cukup. Artinya apa? Untuk duniaku cara memenuhi itu seperti orang miskin, titik wae cukup. Payah sarapan gak enak ya tak poso. Yang dimaksud itu, kemana harta Nabi? Itu sudah dapat harta berapa kebutuhan pribadi keluarga untuk setahun pun dipun dumi open ono dewi. Siso serahkan kaum muslimin njipu dewi. Itu sistemnya. Sehingga wonten tiyang sing mengatakan Nabi nganti meninggal niku dereng nanti zakat mal. Napa masalahnya? Loh entuk jatah setahun kira-kira mlaku setahun yo entek, sisane wong kon njupuk dhewe endi sing disimpen. Itu cara terbaik, tawakalnya paling kuat. Walaupun nyimpen selagi di zakat itu boleh, tapi itu cara yang terbaik. Hisabnya itu ringan. Hisabnya itu ringan. Ini memberitahu kepada kita bahwasanya nikmat sarana juang itu sudah ada dan sempurna. Tersingkirnya umat Islam bukan karena gara-gara dana, ini gara-gara nggak ada kerukunan. Kenapa? Islam banyak memahami secara otodidak, gaya A, gaya B, gaya C, sehingga banyak terjadi perpecahan. Solusinya apa? Kembali kepada Islam sumber pertama di masa kesempurnaan. Nah begitu, di masa kesempurnaan itu ke sana. Warodi itu lakul selamatina, saya ridho Islam sebagai agama kamu. Yang B, ibadah harus memakai dilalah. Ibadah harus memakai dilalah. Kita paham manusia dicipta kangge beribadah. Nggih mboten? Dalile sedaya tiyang apal. Napa dalile? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin manusia kecuali untuk beribadah. Dan hukum masalah ibadah niku napa? Haram. Diperintahkan beribadah ning prakteki hukum asal haram. Napa kok ngoten? Allah paring dawuh wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Awakmu aja tandang ing yen to awakmu gak duwe ilmu. Nah begitu, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu
mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nanti akan ditanya. Ini apa alasane, ini apa alasane, itu akan ditanya semuanya. Cocok dalil dan syarat yang lain diterima, gak cocok nanti akan ditolak. Makanya ada orang berislam punya gejala Islam, tiket karcis Islam, tapi gagal mendapatkan fadilah. Ketika Nabi SAW itu nunggui di telaga, umat ditunggu silahkan datang. Karcis tiket yang mereka miliki nopo? Bekasan wudu ghuran muhajjalin. Wonten tiyang sing geruduk gadah karcis tiketnya bekasan wudu ning dening malaikat dihalau. Disingkrih nih. Nabi berteriak, ummati ummati, itu kan umatku. Napa jawaban? Sangnya Allah Ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka disingkirkan permasalahannya. Mereka itu sepeninggalmu beribadahnya sudah enggak seperti yang kamu contohkan. Ma ahdatsu, muhdisun, membuat produk baru urusan agama. Apa? Islam dipahami otodidak, saksire bukan kembali kepada generasi yang pertama. Yang setiap manusia lahir belum mahir, artinya lahir nggak punya ilmu, sebagaimana pada surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari rahim ibumu. Waktu itu kamu gak punya ilmu syai'an sedikit pun. Lahir cengar blas gak duwe ilmu. Kemudian Allah jadikan kamu pendengaran, penglihatan, hati. Nah, semoga kamu bersyukur. Nah, ketika kita tahu kondisi kita demikian, lain nggak punya ilmu, dicipta untuk beribadah, hukum asal praktek ibadah Tuhan kecuali ada ilmu, makanya wajib kembali kepada generasi percontohan, yaitu Islam sempurna di masa awal. Makanya bagi yang di generasi pertama sebagai percontohan, sebagaimana di At-Taubah ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa atalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. As-sabiqun, orang yang telah mendahului, al-awwalun bagian yang pertama. Siapa? Allah sudah memperinci minal muhajir, hijrah Mekah Madinah, Abu Bakar CS. Terakhir hijrah Madinah kapan? Hijrah Madinah kapan? Tahun 8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah. Semula Masjidil Haram dan lingkungan didominasi dengan tiang musyrik. Tahun 6 Hijriah janji damai, tidak perang 10 tahun. 2 tahun sudah diingkari, dihukum, akhirnya dikuasai milik kaum muslimin. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, hak tiba, batil nyingkir. Setan sudah tidak disembah di kala itu, semua simbol patung habis. Sejak itulah tidak ada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kenapa? Mekah sudah menjadi negeri tauhid. Nah, generasi awal Islam yang hijrah itu sebelum itu, sehingga mereka itu perjuangannya pol beratnya, dan mereka itu sempurna. Demikian juga Ansor wa Ansor. Sinten wa Ansor? Tiang Madinah sing sampun nampa Islam, bukan sebatas berislam beramal, tapi ngawi Nabi. Kesinilah kami bela. Kesinilah kami bela. Melebihi daripada kami membela apa yang kami miliki. Nopo sebabnya tiang Ansor niku kok nganti ngawi Nabi, kesinilah kami bela, engkau akan kami bela, ngungkuli kami membela apa yang kami miliki. Nopo sebabnya? Kita sami kira-kira ngoten niku wangel.
Reneo dakwahmu tak bela melebihi aku membela keluargaku, kira-kira kita sami angel. Tapi tiang Ansor niku saged. Napa masalah? Karena orang Madinah biasa bergaul kali Yahudi. Yahudi ngomong, aku saiki ngenteni Nabi. Saiki aku ngenteni Nabi, kondisi kami ngenger-ngenger. Napa ngenger niku? Numpang. Wonten Madinah niku wonten dua suku besar. Suku napa? Minimal dua. Napa? Aus, Khazraj. Perang terus. Yahudi gabung dua kelompok ini. Wonten sebagian sing gabung wonten Aus, sebagian Khazraj. Kenapa? Ngenger. Makanya ketika dua suku ini perang, Yahudi nggak melu perang, sehingga membunuh sesama Yahudi. Ini dikritisi pada Al-Baqarah ayat 100 kurang. Mereka saling bunuh sesama saudara, saling menawan sesama saudara, selesai perang saling tebus. Nah silahkan tafsirnya itu dibaca nanti. Yahudi ngomong, sekarang kami sedang menunggu Nabi, kami sekarang terlunta-lunta, hidup kami ngenger-ngenger, terhina, numpang pada kalian, terkendali, nggak bisa mandiri. Nanti bila Nabi yang kami tunggu datang, kami akan sambut, nanti kami akan memerangi kamu dan menguasai kamu. Niku tiang Ansor niku digetak dening sinten? Yahudi. Tiang Ansor paham, Yasrib nama awal. Oh, calone enek Nabi yo. Lek Nabi kuwi teko, Yahudi bakal menyambut. Sementara sing digawa tauhid, awake dhewe syirik bakal disingkirkan. Karena jal haqu wa zaqal batil. Hak tiba, batil nyingkir. Tauhid tiba, syirik nyingkir. Sunnah teko, bid'ah nyingkir. Senada itu maknanya. Ketika mereka sedang haji, akhirnya terjadi perjanjian Aqabah. Satu, ketika mereka di kemah-kemah, Nabi itu mendatangi perkemah. Jenengku ngene, aku dadi Nabi, sapa sing gelem memberikan tempat duduk, aku tak lungguh, tak sampein ayat-ayat Allah. Sapa sing memberikan fasilitas, aku pengen dakwah, gelem ngrungokne. Begitu wonten ngeten iki, tiyang Madinah langsung mak tratap, loh. Iki berarti Nabi sing tunggu-tunggu. Ayo, mumpung awake dhewe sing ndisiki ketemu Nabi, segera kita sambut. Lek nganti Nabi kita didisiki Yahudi, wah, awake dhewe kesingkir. Mumpung orang kesingkir, segera kita sambut. Kita nanti akan menyingkirkan kepada Yahudi, bukan Yahudi yang menyingkirkan kita. Ini semangat mereka yang luar biasa. Nikilah Ansor ngoten ke sejarah. Sehingga tiyang ngoten niku membela Nabi jan ngungkuli membela dhateng sinten? Semua yang dimiliki. Suaminya, istrinya, hartanya, kekuasaannya dan negaranya akan diserahkan semuanya. Inilah Ansor. Enggak ada generasi semisal mereka. Enggak ada generasi semisal mereka. Lek wonten dum-duman enggak gelem nampa kecuali Muhajir entuk dhisik. Muhajir dereng gadah napa-napa, nganti bondo didum separo, gadah si double kon milih siji. Coba kita sami mengerahkan dana, nanti separuh. Kenapa? Kita gak punya latar belakang seperti orang Ansor. Makanya keberadaan Ansor itu tidak bisa disaingi. Makanya Allah menjadikan proyek percontohan betul-betul baik. Kita nggak akan bisa menyaingi sama sekali. Makanya kalau kita nggak kesana, kita nggak bisa. Makanya kita nggak punya, kesanalah. Nanti akan selamat bersama mereka. Makanya kepada mereka dijanji surga mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Mereka merupakan orang yang dapat keberuntungan besar. Lalu yang mendapatkan keberuntungan besar, diridho dan meridhoi kepada Allah, apakah mereka saja? Jawabnya tidak. Sing gadah kesempatan bejo masuk surga, Allah ridho, mereka ridho. Nopo khusus Muhajir Ansor tok? Jawab
Enggak. Adakah yang lain punya kesempatan? Punya. Kita gak ada kesempatan? Punya. Napa syaratnya? Napa syaratnya? Beragama tidak boleh otodidak. Tapi harus waladzinat tabauhum, harus mengikuti mereka. Muhajir Ansor sudah dijamin. Itu mikyas itu tolok ukur standar kebenaran. Derek kuwi selamat, gak derek kuwi ciloko. Terakhir bagian yang tidak mengikuti mereka akan bermuara kesesatan. An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Sapa sing nyulayani rasul. Sampai Abu Bakar, Umar kok nyulayani rasul mesti cilaka. Wonten boten ayat yang mengatakan nama Abu Bakar, nama Umar lek nganti nyulayani rasul mesti cilaka. Wonten pun dalil mengatakan ngoten niku. Ada ucapan sinten di Sahih Bukhari ada. Itu mungkin Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Apa itu ungkapannya? Aku khawatir kalian kekrutuk watu ke langit. Jadi mendapatkan siksa, lempari batu dari langit. Kenapa? Lah saya katakan ini firman Allah, ini dawuh Rasul. To engkel. Abu Bakar enggak ngono, Umar enggak ngono. Nanti masuk hadis niku? Jelas kan? Walaupun Abu Bakar walaupun Umar itu tetap bersyarat untuk diikuti. Selagi tidak nyulayani Allah dan Rasulnya. Nyulayani tidak bisa. Padahal itu orangnya dijamin masuk surga loh niku. Yang sama mereka wonten sing dijamin masuk surga. Pun kapling melu aku kentul surga wonten nggih. Njaluk dikentul. Mboten kentul surga tapi njaluk dikentul. Dan sebagainya. Itu saja Abu Bakar yang dijamin saja itu ada syaratnya. Bagaimana orang sekarang mengklaim amat sangat mengerikan. Asbabun nuzul tentang Al-Hujurat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasul. Niku napa? Asbabun nuzul ayat niku. Allah belum, Rasul belum, orang membuat ketetapan sudah kena. Sing meh hancur datang ayat niku sinten? Umar kalah Abu Bakar. Meh hancur. Napa kasusnya? Nabi SAW kagungan kehendak apa mengirim utusan yang Bani Fulan. Rasul dari menetapkan. Abu Bakar ngomong, lek aku pantese si A. Umar ngomong, gak cocok kuwi pantese si B. Engkel-engkelan. Turun ayat ini asbabun nuzulnya. Ini kewenangannya Rasul. Rasul belum tindak kok engkel-engkelan dewe, meh hancur tiang niru. Ini bukannya gadah niatan merendahkan Abu Bakar Umar, boten. Ini kita melihat bagaimana cara beragama yang benar. Walau Abu Bakar, walau Umar, walau akhirnya dijamin masuk surga, tapi ada prosesnya. Apa prosesnya? Enggak boleh menyelisihi Allah dan Rasul. Siapa yang menyelisih Rasul mimba tima tabayyana al-huda setelah gamblangnya petunjuk. Wayat tapi kalau sabda mukminin dan tidak mau menempuh jalannya orang beriman. Sinten orang beriman yang dimaksud ayat di sini? Muhajir Ansor. Orang beriman ayat ini Muhajir Ansor. Kenapa? Wahyu masih turun, ada orang beriman. Sinten? Muhajir Ansor kita belum ada. Mbah Yai A, Mbah Yai B belum ada. Yang ada Muhajir Ansor. Yang ada itu. Kita belum ada. Mbah Yai dereng wonten. Pak Bos sinten nggih dereng wonten. Yang ada Muhajir atau namanya Sabil Mukminin. Harus ikut ke sana. Siapa yang tidak pasti celaka. Resikonya apa? Bila nggak ikut ke sana, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira, akan saya palingkan kemana dia berpaling,
dan dimasukkan ke jahanam, tempat kembali yang paling jelek. Berikutnya, poin akhir yang kita sampaikan. Profil muhajir ansor niku profil tiang sing loyo napa semangat, napa profil tiang sing semangat lan gampang walian, atau mungkin juga ada yang murtad. Gimana profil muhajir ansor? Enggak ada orang yang luyu, enggak ada yang murtad, enggak ada yang dok nyeng, kadang semangat, kadang ora semangat. Nek kita sami. Nopo? Nek waya semangat watu dikremusi. Lek ora semangat ngeletak banyu ora tedas. Jangan nemen. Jangan nemen waya semangat gunungnya kelut entek watune dikremusi kabeh. Raya semangat ngeletak banyu ora tedas. Kenapa kita angkat? Karena terjadi perbincangan. Tahun 6 Hijriah, janji damai Nabi oleh tiang musyrik Mekah. Abu Jahal pemimpin Mekah waktu itu masih musyrik, dan Abu Jahal nanti mati panggah musyrik masalahnya, mati di perang Badar. Tidak perang selama 10 tahun. Masa aman ini digunakan oleh Abu Sufyan, pimpinan kafilah Mekah dagang ke Syam. Di masa damai ini 6 Hijriah, Nabi kirim surat dakwah ke negara-negara termasuk Heraklius yang Nasoro. Inti dakwahnya aslim taslam, Islamo kamu selamat. Heraklius dapat surat niki berbincang kali teman seperguruan sing lurus Nasorone. Dinyatakan betul Nabi itu. Untuk memastikan seperti apa profil Nabi yang mendakwai, golek wong Arab sing wayah musim dagang yang Sam diampirne engko ditekoni. Kaya apa Nabi ini? Dicocok nih profil Nabi yang muncul dengan sifat Nabi yang ada di dalam kitab Injil. Lek sing kurun cocok, betul-betul Nabi. Sampai Heraklius mengatakan, bila yang ngaku Nabi ini betul-betul Nabi, pasti akan menguasai apa yang saya kuasai. Bila saya nanti ketemu dengannya, akan saya basuh dua kakinya. Pun nanti dibaca hadis ini, ini terlalu sering. Itu menunjukkan benih keimanan mau muncul. Akhirnya untuk memastikan sifatnya Nabi yang mendakwai apakah memang persis bagaimana yang ada di dalam kitab mereka, makanya diminta mampir sapa wong Mekah sing sedang berdagang. Waktu itu rombongannya Abu Sufyan CS. Lewat penterjemah ditanya sana sini. Gimana nasabnya? Dan tetek bengeke. Di antara ditanyakan, apakah wong yang jadi pengikutnya Nabi ini itu ada yang semisal murtad atau hilang semangat atau apa dan sebagainya. Dijawab enggak ada. Dijawab tidak ada. Hal yartatu ahadun minhum antini, apakah ada yang murtad? Tiang murtad niku napa lekase? Waleh aras-arasan rapat teko ninggalne titik-titik sesuai malih wadah berkuwi blas. Dadi futur aras-arasan niku modal awal lek ditok-tokne saged murtad. Lek ditok-tokne lho nggih. Kok mengatakan futur murtad orang ngono nggih, salah tangkap nggih. Cikal bakal nanti akan berkembang karena iman itu naik selai demi selai, turun juga selai demi selai, dilongi, lama-lama nanti habis. Puncaknya murtad. Adakah yang murtad dari mereka? Dijawab, sekitar dan sudah masuk. Fazamta Allah, enggak ada. Kenapa? Kok enggak ada yang murtad? Wa kadzalikal iman idza khalata basasatal qulub. Begitulah iman ketika sudah masuk ke relung hati.
yang ada semangat ceria berjuang habis-habisan. Kenapa? Iman sudah masuk ke relung hati. Itu bahasanya Heraklius, wa kadzalikal iman idza khalata basyasatal qulub. Sahih Bukhari. Begitulah iman ketika sudah merasuk menyatu kepada relung hati. Ibaratnya bahasa yang gampang itu adalah sudah merasakan manisnya iman. Tiang niku ari kala dahar gorengan kurang bumbu cebleh napa enak. Tapi lek bumbu cocok rawaleh endineh. Itulah ilmu. Itulah keislaman. Siapa yang bisa merasakan nikmatnya ilmu semakin kangen. Tapi bila tidak merasakan manisnya ilmu, manisnya iman, itu geruduk rame, geruduk buatan rame. Makanya kita harus rasakan yang kita dapatkan selama ini, keilmuan, keimanan, ini hanya momen geruduk atau memang kita memang butuh. Lek butuh akan bertambah. Ini gaya sahabat. Tapi lek momen tok mek gerudak-geruduk, nah itu nanti kadang rame, kadang enggak rame, itu bahaya. Sementara kita semakin lama semakin menunggu kepada kematian. Napa sing ditunggu? Hal yanduruna ila as-sa'ah antatiyahum baghtah. Kayaknya sing tunggu itu kecuali kiamat yang datangnya itu tiba-tiba. Mati kiamat kecil. Semuanya apa tiba-tiba? Ucuk-ucuk nih kalau gitu. Makanya kalau kita enggak menyambut dengan kita tingkatkan apa? Makanya kita memiliki majelis ilmu ini harusnya semakin besar. Kenapa? Nunggu mati. Lek kita rada aras-arasen, terus cara ngobati wong aras-arasen. Apa matimu tok sambut karo aras-arasen? Aku si aras-arasen budal mati ngoten kira-kira. Rung siap. Kena malaikat semayani. Sing khawatir pas aras-arasen teko mati, wah piye niku mungkin. Lek mati teko pas mengajari ilmu, Masya Allah, semoga kita demikian. Amin. Dan kita punya majelis ilmu. Raketang direwangi rotok ngantuk. Tiang wonten mesin iku mesti melek napa kadang rotok merem. Gak apa-apa, katut. Gak apa-apa, katut. Memang kadar itu berbeda-beda. Yang penting katut dhisik. Wis katut nanti dibenahi. Apa yang penting? Katut dhisik direwangi rotok melek merem lah ngoten niku lho. Sing penting rawuh, katuto. Nanti akan berkembang. Lek nganti gak katut iya kono. Karena di majelis itu memang ada yang depan, ada yang tengah, ada yang di pinggir. Nah begitu. Di pinggir gak apa-apa tapi suwe-suwe maju. Lah kudune ngoten, sampun ngantos ngarep malih mundur, kejegur sumur malih piye. Nggih bahaya. Nah, demikian yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini sebagai pertemuan perdana di akad yang keempat. Semoga yang tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun kedepannya bagaimana, semoga Allah memberikan masa depan kita yang lebih cerah secara sebab nanti bisa saling tukar informasi. Demikian kita sampaikan, ada tanggapan silahkan. Kok ke angel pisan? Takdir. Terus napa sing masalahnya takdir? Namun dibagi dua takdir itu. Takdir kauni kita dadi wayang. Takdir kauni itu ketetapan Allah di alam raya mesti terjadi, fungsinya sebagai sarana. Kita dadi wayang. Takdir kauni loh nggih. Kita digawe lanang dadi wayang mboten? Ayo. Watu digawe atos dadi wayang mboten? Manut mboten?
Geni panas manut mboten. Niku wayang, gak punya kewenangan belas, itu majbur. Dipaksa ngono ora ngono ya ngono. Tapi itu ndak hisab, nggak ada hisabnya. Kenapa kamu lanang? Gak enak hisabnya. Kenapa kamu perempuan? Gak ada hisabnya. Kenapa watu atos? Gak enak hisabnya. Yang kedua takdir syar'i. Ini tugasnya milih. Yang kedua takdir apa? Syar'i. Tugasnya apa? Milih. Sak durunge milih, dibekali untuk mampu memilih. Lawis mampu memilih, surga neraka itu pilihanmu. Kenapa? Masuk wilayah takdir syar'i. Apa itu bekalnya? Satu, hidup. Kita pun urip apa dereng? Ora urip ya ora rene lah. Dua, balik pun balik napa dereng? Nek iki duka niki pun balik napa dereng niki. Lha pake mosok rong balik. Standarnya balik itu 10 ke atas. Karena sudah wajib sholat bila tidak dipukul. Ngoten nggih? Yang ketiga kita punya indera. Punya indera? Mendengar, melihat, bisa berpikir, sudah? Ini bekal. Yang kelima, keempat kita sudah punya arahan. Quran ada, sunnah ada, pemahaman salafus soleh ada, dibacakan ada, dakwah ada. Ini loh jalan surga. Sudah dijelaskan? Ini loh jalan neraka. Sudah dijelaskan? Kata atau nggih punan? Sudah kata. Yang kelima, kita dengar paham. Dengar kita? Paham kita? Ya. Kita punya kemauan. Punya kemauan? Sinten sing tidak mriki nyampurin mbuh jujuk aku nek kene ngacung. Ngacung. Nyapun nek kene mbuh jujuk aku nek kene ngacung. Ane sing wani ngacung? Punya kudrah, punya kemampuan, punya kaki, punya kendaraan, mampu ke sini? Mampu. Dan kita nggak ada penghalang. Siapa menghalangi kita? Pemerintah nggak menghalangi. Itu kalah bujal rumiyin menghalang-halangi. Nggih mboten? Ketika sudah seperti itu tuh pembekalannya, tugas kita itu harus memilih jalan surga, ambillah jalan neraka, tinggalkanlah. Ini ada dua wadah, sego anget, ada sego mambu. Pun ngerti fadilah sego anget, pun ngerti resigone sego mambu. Anget sebab sehat, mambu sebab masur. Pilih pundi? Oh, penanget iki lho. Dene ngerti milih angel kok milih mambu masur rasakno dewi. Inilah memilih takdir syar'i. Maka orang itu digiring ke neraka. Apakah oleh malaikat langsung didorong, geruduk dan ceblok ngoten? Masih dihadang. Orang geruduk ke neraka enggak langsung dimasukkan, masih didang-dangi. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, penjaganya menanya, napa pertanyaane? Alam ya'tikum nadhir, lho, urung ketekan wong sing elek-elek toh. Kita pun ketekan tiang yang memberikan pemberdayaan belum? Jalan surga kerjakan, jalan neraka tinggalkan, sego anget pilihan sego mambu ben dipangan mimik, ngoten lho nggih. Tapi digoreng ya ora kena masalah lah. Sudah, itu hasil pilihan. Alam yakun nadhir, kalau balas sudah. Wis diomong itu orang iki jalan bahaya, sudah. Lah nyapa? Fakadzabna, kami mendustakan. Lah tiyang mendustakan itu napa ujuk-ujuk muni mendustakan apa panjen disengaja? Abu Jahal ngomong, misale itu dukun. Niku ujuk-ujuk mulutnya Abu Jahal langsung muni ngoten apa disengaja? Sengaja, itu sengaja mendustakan, ngerti, sengaja menolak. Napa? Ngerti kok menolak? Mungkin hasad. Nyapa sing dadi nabi kok Bani Hasyim, kok ngetutuk Bani Abdi Samsin. Nyapa kok dhek kok tutuk aku? Aku punya tugas memenangkan kabilahku. Kudu ngalahne kabilah Bani Hasyim, demikian akan saya perang. Itu masalah hasad, fanatik, golongan ini yang paling banyak.
menyebabkan orang itu tahu hak tapi ditolak. Jadi kalau gitu masalah takdir itu ketetapan nopo hasil pilihan diperinci kauni nopo syar'i. Surga neraka itu pilihan. Tapi atau waktu niku ketetapan. Gelem ra gelem watu ya atos, watu empuk ya susah lah. Itu jawabannya. Itu cara mana pada takdir itu ada perinciannya. Itu simpelnya saja, rangkumannya seperti itu. Cukup? Kasih konten. Ada dua yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama, bedanya manhaj dan madhab. Yang kedua, kalau tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa Imam Syafi'i termasuk yang dekat dengan generasi sahabat, apakah kita bisa bermadhab secara benar pada Imam Syafi'i? Terima kasih. Pertama, madhab dan manhaj. Madhab dari kata zahaba, punya makna lungo. Zahab tu ila suk, aku lungo nyang pasar. Madhab itu dari tasrifan zahaba, yadhabu, zihaban. Masdarnya madhaban, isim fa'ilnya zahibun, isim maf'ulnya madhubun, isim zaman makan madhabun, madhabun. Antara masdar mim, isim zaman, isim makan, pengungkapannya sama, madhab. Dari tiga kemungkinan kata madhab ini masdar mim atau isim zaman atau isim makan. Salah satunya bisa dipahami itu isim makan, kata menunjukkan tempat. Mata mananya apa? Tempat pergi. Berarti ada jalan menuju ke sana, saya lewat. Itu mana madhab. Mana madhab yang itu kita ikuti? Jalan itu ada dua, ada jalan lurus, ada jalan yang belok. Nabi membuat garis seret, pasang garis nyempal-nyempal. Ikuti yang lurus, kamu nanti sampai tujuan. Ini madhab ke surga, jalan ke surga. Ojo sing nyempal-nyempal, mengikuti hawa nafsu, syubhat dan macam-macam. Kalau gitu apa tuh madhab? Jalan yang dilewati. Siapa yang membuat jalan ini? Allah, disampaikan Rasul, dipraktekkan bersama para sahabat. Imam Syafi'i nggih namung loro niki. Imam Malik nggih namung loro niki. Enggak ada yang lain. Sehingga para imam mengatakan idza shahal hadis fa huwa madhabi, bila hadis sahih itulah jalan yang kutempuh. Itu makna madhab. Apa makna manhaj? Dari kata nahaja, nahjun, manhaj. Itu bisa diambil dari kata masdar, yaitu sistem, cara. Kenapa diambil dari kata masdar mim? Karena pengungkapannya manhaj salaf juga menggunakan bahasa nahjis salaf. Nahjun itu masdar, manhajun mereka termasuk masdar mim, tapi wonten mimi. Artinya apa? Sistem. Sistemnya siapa? Sistemnya salafus saleh. Siapa salafus saleh? Wong salaf yang dijamin saleh. Nabi terbimbing langsung dinia Allah, praktek bersama sahabat. Itu intisari salafus saleh. Terbaik. Tabiin di bawahnya, tabi di bawahnya. Sahabat di atas kepala. Kalau gitu manhaj itu maknanya apa? Sistem. Berarti apa madhab yang kamu tempuh? Yaitu madhab jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sistem siapa yang kamu tempuh? Sistem generasi pertama yang sudah sukses. Nah, itu hubungan madhab dengan manhaj. Pertama. Yang kedua, kenapa kedua kalau bolehkah kita bermadhab secara penuh ke
Bolehkah kita bermadhab penuh kepada Imam Syafi'i? Sekarang kita lihat dulu urutan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa dibilang murid terbaik Imam Malik. Bisa dibilang murid terbaik Imam Malik. Bisa dibilang, mungkin salah, niku saya dikoreksi menggunakan bahasa nopo. Bisa dibilang. Yang jelas ini Imam Malik melihat Imam Syafi'i itu sangat mengesan. Tapi ketika berguru, nanti bukumu boten gadah. Lek ngono digoleki wong sing macane boten usah. Terus piye kula waca dhewe? Lha ora ndek buku pun kula hafalane. Qur'ane hafal, bahasa Arabnya sudah dikuasai sampai sing jelimet yang pelosok-pelosok desa. Kemudian Muwatta Imam Malik sudah dihafalkan. 9 hari sudah hafal itu. Apa kata Imam Malik? Saya lihat Allah memberikan cahaya di dirimu, jangan kamu padamkan dengan dosa-dosa. Ini mengesan. Sementara Imam Malik itu ada generasi tabi'ut tabi'in. Bapaknya sahabat ning dereng nate cetok sahabat. Anas niku meninggal, Imam Malik dereng lahir. Mila Imam Malik menika gurune muridé Pak E. Gimana generasi tabi'in. Jadi Anas niku sahabat, anake niku tabi'ut tabi'in, masalahe bapak ninggal anake dereng lahir, berarti anak lek golek ilmu mboten dateng bapake tapi datang muridé bapake, namanya tabi'in. Itu kedekatannya. Bolehkah kita bermadhab secara mutlak kepada Imam Syafi'i atau yang lain-lain? Maka jawabnya, mereka mengatakan, ambillah dari mana kamu mengambil. Bila kamu jumpai sesuatu dari saya kok menyelisih sunnah, buanglah. Berarti kalau begitu, mereka tidak pernah mendoktrinkan ikutilah saya. Tapi apa yang kamu jumpai dari saya cocok, ambillah. Apa yang kamu jumpai dari saya nggak cocok, buanglah. Kalau begitu, mereka hanya sebatas menyampaikan madhab jalan Islam yang telah digariskan oleh Nabi dari masa ke masa. Bila saya menyampaikan memang persis pertama itu begitu, silahkan kamu ambil, tapi bila salah kamu tinggalkan. Kesimpulannya, kita tidak boleh untuk mengikuti mereka tanpa mengetahui dalilnya dulu. Nah begitu, kita tidak boleh mengikuti mereka kecuali kita sudah harus mengetahui dalil itu. Kenapa? Karena mereka itu berpesan, bila fatwaku salah, buang. Mereka punya kesepakatan, bila hadits itu sahih, ambillah. Jadi kalau begitu, yang diikuti tanpa tanda tanya Allah, diikuti tanpa tanda tanya Rasul, diikuti tanpa tanda tanya sahabat yang sudah dijamin Allah dan Rasul, selebihnya itu tetap mendapatkan pengoreksian. Cuma mereka apike luwih akeh ketimbang salah. Nah, demikian. Masih? Terus anake kawanen. Ampun nggih. Demikian yang kita sampaikan, bila benar semata rahmat dari Allah, semoga kita diberikan bermanfaat. Bila salah memang kita banyak kekurangan, semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.